Perkenalkan, nama saya Winda Rasmiati, NPM 211230021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai analisis rasio keuangan PT Mega Power Makmur Tbk. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan PT Mega Power Makmur Tbk didirikan pada tahun 2007, industri utilitas listrik, sektor infrastruktur, yang beralamatan di Komplek Galeri Niaga Mediterania 2, Blok M8-1, Jalan Pantai Indah Utara 2, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, Indonesia. Sejarah PT Mega Power Makmur Tbk didirikan pada tahun 2007 sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa pembangkit listrik. Diakuisisi oleh Bina Putri Holdings BHD pada tahun 2010 dan menjadi Independent Power Producer atau IPP pada tahun 2012. Kepemilikan anak perusahaan dari Bina Putri Holdings BHD, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia Berhad dengan pengalaman 40 tahun di bidang konstruksi sipil dan pembangunan. Layanan utama PT Mega Power Makmur Tbk yaitu pembangkit tenaga listrik dari berbagai sumber energi, yaitu ada tenaga air atau hidroelektrik, tenaga diesel, tenaga surya, tenaga angin, tenaga arus laut, dan tenaga panas bumi. Berikut ini merupakan laporan keuangan dari PT Mega Power Makmur Tbk, yang dimana pada laporan laba rugi komprehensif ini terdapat pendapatan, beban usaha, laba bruto, beban usaha, laba usaha, jumlah beban penghasilan lain-lain, laba sebelum pajak final, laba neto tahun berjalan, laba neto yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, laba neto yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali, total penghasilan komprehensif lain, total laba komprehensif tahun berjalan, total komprehensif yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, total komprehensif yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali, yang terakhir yaitu laba neto per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dalam rupiah. Berikut merupakan neraca dari laporan keuangan PT Mega Power Makmur Tbk, yang dimana kita bisa melihat bahwa itu terdapat jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, sejumlah ekuitas, kepentingan dan pengendali, total ekuitas bersih, dan total liabilitas dan ekuitas bersih. Selanjutnya, analisis rasio keuangan PT Mega Power Makmur Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang pertama terdapat CR atau current ratio, di mana rumusnya adalah CR sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Di mana tadi kita sudah melihat pada laporan keuangan di atas, yaitu pada tahun 2023 terdapat 167,978 dibagi utang lancarnya 52,138. Jadi dapatnya adalah 3,22 atau 322%. Dan pada tahun 2022 itu terdapat aktiva lancarnya 186,996 dibagi utang lancarnya 58,424, yaitu dapat hasilnya 3,20 atau 320%. Jadi pada tahun 2023 current ratio sebesar 3,22 atau 322%, menunjukkan bahwa setiap rupiah 1 utang lancar ditopang oleh rupiah 3,22 aset lancar. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban angka pendeknya sangat baik, bahkan lebih tinggi dari standar umum 1,5 sampai 2 dibandingkan dengan 2022 yaitu 3,20 atau 320%. Terjadi peningkatan kecil yang mencerminkan stabilitas likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada QR atau Quick Ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan, di mana rumusnya adalah Quick Ratio sama dengan
aktiva lancar dikurang persediaan utang lancar. Karena tidak ada data persediaan, QR diasumsikan sama dengan CR, artinya perusahaan tetap memiliki likuiditas tinggi, bahkan tanpa perhitungan persediaan, yang menekankan persiapan aset lancar lainnya untuk menutupi kewajiban. Selanjutnya ada cash ratio, yaitu rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2023, terdapat kas sebesar 6,038 dibagi utang lancarnya 52,138 sama dengan 0,116 atau sama dengan 11,6%. Pada tahun 2022 terdapat kasnya sebesar 5,871 dibagi utang lancarnya sebesar 58,424 yaitu sama dengan 0,101 atau 10,1%, yaitu cash ratio tahun 2023 sebesar 0,116 atau 11,6%, berarti kasnya dapat menutupi 11,6% dari utang lancar. Ini lebih baik dibandingkan tahun 2022, yaitu 0,101 atau 10,1%, namun tetap rendah. Perusahaan sangat bergantung pada aset lancar non-kas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio leverage atau solvabilitas, yaitu yang pertama terdapat DTA atau Debt to Total Asset Ratio, di mana rumusnya adalah DTA sama dengan total utang dibagi total aktiva. Pada tahun 2023 terdapat 59,106 dibagi total aktivanya 179,978, yang dapat hasilnya adalah 0,328 atau 32,8. Pada tahun 2022 terdapat total utangnya yaitu 76,707 dibagi total aktivanya 201,67 sama dengan 0,381 atau 38,1%. Nah, pada tahun 2023, rasio DTA sebesar 32,8% menunjukkan bahwa 32,8% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Ini menandakan tingkat leverage-nya yang moderat, yang lebih rendah dibandingkan 2022, yaitu 38,1%. Penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur modal dengan mengurangi ketergantungan pada utang. Selanjutnya itu debt to equity ratio atau DER, yang mana rumusnya adalah DER sama dengan total utang dibagi total equity. Pada tahun 23 terdapat 59,106 dibagi 120,868 sama dengan 0,489 atau 48,9%. Pada tahun 2022 terdapat 76,707 dibagi 124,360 sama dengan 0,617 atau 61,7%. DRR pada tahun 2023 sebesar 48,9%, menandakan bahwa jumlah utang perusahaan setara dengan 48,9% dari ekuitasnya. Ini menunjukkan pengelolaan risiko keuangan yang lebih konservatif dibandingkan tahun 2022, yaitu 61,7%, mencerminkan usaha perusahaan dalam mengurangi leverage. Selanjutnya ada TIE atau Time Interest Earning, yaitu rumusnya adalah TIE sama dengan EBIT dibagi bunga. Nah, pada laporan keuangan ini tidak adanya data bunga dan biaya sewa menghalangi perhitungan kedua rasio ini. Namun, tingkat leverage yang relatif rendah mengidentifikasikan bahwa perusahaan kemungkinan memiliki kemampuan membayar bunga yang baik jika diperlukan. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama terdapat Asset Turnover atau ATO. Rumusnya adalah ATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2022
terdapat penjualan sebesar 40,82 dibagi total aktifanya 201,67 sama dengan 0,1992 atau 19,92%. Pada tahun 2023 terdapat penjualan sebesar 28,816 dibagi total aktifanya yaitu sebesar 179,973 sama dengan 0,1602 atau 16,02%. AOT pada tahun 2022 sebesar 19,92% menunjukkan bahwa setiap rupiah satu aset menghasilkan rupiah 0,1992 penjualan. Pada tahun 2023, rasio ini turun menjadi 16,02%, mencerminkan penurunan efisiensi dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. Penurunan ini dapat mengidentifikasikan perlambatan penjualan atau kurang optimalnya penggunaan aset perusahaan. Selanjutnya ada Working Capital Turnover atau WCTO, yang mana adalah rumusnya WCTO sama dengan penjualan dibagi modal kerja. Nah, pada tahun 2022 modal kerjanya sama dengan 186,996 dikurang 58,424 sama dengan 128,572. WCTO-nya sama dengan 40,082 dibagi modal kerja 128,572 sama dengan 0,3117 atau 31,17%. Pada tahun 2023 modal kerja sama dengan 167,978 dikurang 52,138 sama dengan 115,840. Di mana WCO-nya sama dengan 28,816 dibagi modal kerjanya 115,840 sama dengan 0,2487 atau 24,87%. Jadi pada tahun 2022 WCO-nya sebesar 31,17%. Berarti setiap rupiah satu modal kerja menghasilkan Rp 0,3117 penjualan. Pada tahun 2023 rasio ini turun menjadi 24,87% yang menunjukkan penurunan efektivitas modal kerja dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya penjualan atau kurang efisiensinya pengelolaan modal kerja. Yang keempat yaitu profitabilitas atau rentabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM, yaitu rumusnya adalah GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100. Pada tahun 2023 terdapat laba kotornya sebesar 2,593 dibagi penjualannya 28,816 dikali 100 sama dengan 9,00%. Pada tahun 2022 terdapat laba kotornya sebesar 12,2204 dibagi penjualannya sebesar 40,082 dikali 100 sama dengan 30,45%. Jadi pada tahun 2022 GPM mencapai 30,45% menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Namun pada tahun 2023 GPM turun drastis menjadi 9,00% yang mencerminkan kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM, di mana rumusnya adalah NPM sama dengan net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100.
Nah, pada tahun 2023 terdapat laba bersih min 3,350 dibagi penjualannya 28,816 dikali 100. Dapat hasilnya min 11,63%. Pada tahun 2022 terdapat laba bersihnya min 10,913 dibagi dengan penjualannya yaitu 40,082 dikali 100 sama dengan minus 27,24%. Jadi MPM pada tahun 2022 berada di angka minus 27,24% yang menunjukkan kerugian signifikan dari penjualan akibat beban operasional yang tinggi. Meskipun membaik menjadi minus 11,63% pada tahun 2023, perusahaan masih berada dalam kondisi merugi, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada Return on Investment atau ROI atau Return on Assets atau ROA, di mana rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100. Nah, pada tahun 2023, laba bersihnya terdapat minus 3,350 dibagi total aktivanya 179,973 dikali 100 sama dengan min 1,86%. Pada tahun 2022 terdapat laba bersihnya minus 10,913 dibagi total aktivanya 201,67 dikali 100 sama dengan min 5,43%. Jadi pada tahun 2022 ROA perusahaan tercatat min 5,43% yang menunjukkan ketidakmampuan aset untuk menghasilkan laba bersih di tahun 2023. ROA membaik menjadi min 1,86%. Tetapi perusahaan masih perlu memaksimalkan penggunaan asetnya untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Selanjutnya adalah Return on Equity atau ROI, yaitu rumusnya adalah ROI sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100. Nah, pada tahun 2023 laba bersihnya min 3,350 dibagi 120,868 dikali 100 sama dengan min 2,77%. Pada tahun 2022 yaitu terdapat laba bersih min 10,913 dibagi modal sendirinya yaitu 124,360 dikali 100 sama dengan min 8,77%. Jadi ROI pada tahun 2022 berada di angka min 8,77%, menandakan kerugian besar terhadap modal pemegang saham. Pada tahun 2023 ROI membaik menjadi min 2,77%. Namun perusahaan masih perlu meningkatkan kinerja untuk memberikan pengembalian positif kepada pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan kinerja PT Mega Power Makmur Tbk pada tahun 2022 dan tahun 2003 menunjukkan penurunan signifikan di berbagai aspek. Rasio aktivitas seperti aset turnover atau ATO dan working capital turnover atau WCTO mengalami penurunan, mencerminkan efisiensi perusahaan yang menurun dalam memanfaatkan aset dan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Dari sisi profitabilitas,
Gross profit margin atau GPM turun dari 30,45% menjadi 9,00%. Sementara net profit margin MPM, return on asset ROA, dan return equity atau ROE masih berada pada zona negatif meskipun ada sedikit perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kerugian dan belum mampu memanfaatkan aset maupun ekuitas secara optimal untuk menghasilkan laba. Selain itu, kurangnya data terkait rasio pasar seperti per dividend, alien, dan defensive payout membuat evaluasi daya tarik saham perusahaan menjadi terbatas. Dengan kinerja yang menunjukkan tren penurunan, perusahaan perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memaksimalkan penggunaan aset guna mencapai profitabilitas yang lebih baik. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.